Anime Kingdom menjadi salah satu series anime manga yang sangat jarang banget diketahui oleh wibu di Indonesia. Ada beberapa alasan sebenarnya yang membuat anime ini tuh tidak terlalu banyak peminatnya di Indonesia. Pertama, karena hampir keseluruhan season 1 itu menggunakan CGI yang kasar banget. Jadi mata kalian yang terbiasa nonton anime dengan budget yang cukup menjadi sakit. Jadi ya malas duluan gitu waktu nonton episode-episode awal anime ini. Alasan kedua, karena anime ini tuh diangkat dari manga dengan demografi seinen, yang artinya Kingdom itu bukan anime shonen yang paling sering diminati di audiens Indonesia gitu. Anime ini rilis pertama kali pada tahun 2012 dari Studio Pierrot dengan menghadirkan deretan voice aktor yang cukup familiar untuk kita, seperti Morita Masakazu yang mengisi suara Shin, kemudian Fukuyama Jun sebagai Ise dan Hyo, lalu ada Kugimiya Rei sebagai Karyoten, lalu ada Kiyomari Kea sebagai Oki, Sonozaki Mei sebagai Yotanawa, dan masih banyak lagi. Nah, sebelum gue mulai bercerita teman-teman ya, gue mau kasih spoiler warning terlebih dahulu buat teman-teman yang belum nonton animenya dan gak suka terkena spoiler. Jadi silahkan nonton dulu animenya biar kalian tuh bisa dapet pengalaman menonton yang lebih maksimal lagi saat nonton animenya. Dan kalau sudah, silahkan balik ke sini lagi untuk dengerin gue bercerita, oke? So, mari kita mulai ceritanya. Let's go. Kita diajak untuk menyusuri sejarah setelah era Juko yang legendaris di Cina kuno berakhir, di mana hasrat manusia tuh mulai terlepas dan badai perang mulai berputar tanpa henti selama 500 tahun. Keinginan, kesenangan, rasa sakit, dan ketakutan juga dengan dunia yang dipenuhi oleh keputusasaan tanpa henti, seolah seekor naga yang sedang menginvasi. Naga yang disebut sebagai zaman negara-negara berperang. Dan layaknya semburan api sang naga, lebih dari 100 negara hancur satu persatu dan menyisakan 7 negara atau kerajaan yang bertahan. 7 negara itu adalah Yan, Qi, Zhou, Wei, Han, Chu, dan juga Qin. 7 kekuatan besar dalam rangka menguasai yang lainnya dengan cara mengangkat pedang dan menusuk tenggorokan negara tetangganya. Inilah dia teman-teman, zaman 7 kerajaan di mana impian seorang budak bernama Shin adalah menjadi seorang jenderal besar bersama dengan teman budaknya yang bernama Hyo. Mereka berniat untuk menulis kisah hidup mereka dan nama mereka dalam sejarah. Untuk menggapai impian mereka tuh sering melakukan pertandingan latihan pedang di waktu senggang mereka sebagai seorang budak. Nah, mereka berdua ini merupakan budak dari keluarga kepala desa. Berbeda dengan Hyo yang selalu bisa melakukan pekerjaannya dengan baik, Shin itu justru dianggap sebagai budak yang tidak berguna karena tidak mampu memasak, gak mampu bersih-bersih, dan pekerjaannya itu selalu gak beres gitu ya. Suatu hari saat mereka sedang melakukan latihan, mereka tuh didatangi oleh seorang pria tua yang tanpa sengaja melihat mereka latihan dan sepertinya tertarik pada mereka. Sorenya mereka tuh kembali bertemu dengan orang tua itu yang ternyata merupakan seorang menteri kerajaan Qin bernama Shon Bon-kun. Mereka bertemu kembali di rumah si kepala desa, dan Shon Bon-kun hendak membayar uang kebebasan Hyo sebagai seorang budak. Nah, sebagai ganti kebebasannya, Hyo tuh diminta untuk bekerja di istana kerajaan. Mendengar hal ini, Hyo tuh kemudian juga meminta pada Shon Bon-kun untuk membawa Shin juga, karena menurut Hyo, kalau misalnya Shon Bon-kun itu membutuhkan seorang yang kuat dan ahli pedang seperti Hyo, harusnya Shin juga menjadi orang yang pantas untuk dibawa bersama dengan Hyo ke istana. Tapi Shon Bon-kun menolaknya karena memang yang dia butuhkan itu cuma satu orang katanya. Hyo kemudian meminta waktu sampai besok pagi untuk memikirkan tawaran tersebut dan menggunakan waktunya itu untuk melakukan pertarungan latihan terakhir dengan Shin, yang kemudian keesokan harinya Hyo berangkat ke istana kerajaan. Hari berganti minggu dan minggu berganti bulan ya. Sebulan setelah kepergian Hyo, selama itu juga Shin tetap melakukan rutinitasnya sebagai seorang budak sembari terus berlatih pedang. Nah, suatu hari Shin itu mendengar sebuah percakapan antara pedagang yang mengatakan kalau mereka itu gak bisa berjualan di istana atau di ibu kota karena sedang adanya pemberontakan yang dilakukan oleh adik raja yang bernama Seikyo. Setelah mendengar hal itu, Shin itu kesulitan tidur pada malam harinya karena memikirkan Hyo yang saat ini berada di ibu kota, di istana kerajaan. Tiba-tiba Shin itu mendengar suara dari luar gudang yang sekaligus merupakan kamar tidurnya itu.
Saat Shin membuka pintu, teman-teman ya, Shin mendapati Hyo yang tergeletak bersimbah darah di depan matanya. Hyo mengatakan kalau rumor pemberontakan itu benar dan pasukan adik raja tuh telah berhasil mengambil alih ibu kota. Saat ini Hyo sendiri sedang dikejar oleh pasukan adik raja dan seorang pembunuh bayaran. Dia kemudian memberikan sebuah peta pada Shin yang mengarah pada tepi sungai di desa Hebei. Nah, desa Hebei ini teman-teman ya merupakan sebuah desa tanpa hukum karena penduduknya adalah para bandit ya, pembunuh, perampok, pencopet dan yang lainnya gitu. Jadi kalau lu masuk desa ini sama aja lu tuh cari mati gitu karena penduduknya sendiri adalah para kriminal gitu ya kan. Hyo menyuruh Shin untuk pergi ke tempat yang ditandai di peta itu dan akhirnya menghembuskan nafas setelah mengucapkan kalimat-kalimat terakhirnya kepada Shin. Dan ya, momen sedih. Shin kemudian mengambil pedang yang dibawa oleh Hyo dan segera pergi ke desa Hebei atas izin juga dari anak si kepala desa. Setelah memasuki kawasan tersebut, dia sempat dihalang oleh tukang begal yang ada di sana, tapi dia mampu mengalahkan mereka dengan mudah hanya dengan bermodalkan pedang kayu. Jadi ini orang-orang dibuat patah-patah tulang sama Shin. Di saat yang sama, pemburu bayaran tuh telah menemukan mayat Hyo, kemudian mendapatkan informasi tentang peta itu dari kepala desa yang ketakutan gitu ya. Dan akhirnya pembunuh itu segera mengejar Shin ke desa Hebei. Setelah cukup lama berlari, akhirnya Shin itu sampai pada tempat yang ada di peta yang ternyata merupakan sebuah gubuk tua. Di sana Shin bertemu dengan Hyo, atau lebih tepatnya orang yang mirip dengan Hyo yang ternyata merupakan seorang raja kerajaan Qin bernama Issei. Di saat yang sama, pembunuh bayaran telah berhasil menyusul Shin. Saat itu Shin tuh sadar kalau Hyo diajak ke istana karena wajahnya itu mirip dengan raja. Lalu pembunuh bayaran salah mengira Hyo adalah raja, kemudian bertarung dengannya yang berakhir dengan Hyo yang mengalami luka parah dan akhirnya meninggal karena luka tersebut. Kemarahan Shin meluap pada raja karena mengorbankan Hyo sebagai penggantinya, tapi lebih marah pada pembunuh bayaran yang membuat Hyo terbunuh. Akhirnya Shin bertarung dengan pembunuh bayaran itu untuk membalas kematian Hyo. Sempat kalah karena Shin menyadari perbedaan pengalaman bertarung mereka, tapi berkat saran dari raja, akhirnya Shin itu berhasil mendaratkan tebasan fatal yang membuat pembunuh tersebut bersimbah darah dan memohon pengampunan. Karena Shin ragu untuk membunuhnya, akhirnya sang raja maju, kemudian menebas kepala pembunuh bayaran tersebut dan mengakhirinya di sana. Setelah kematian pembunuh bayaran, terjadi perdebatan antara Shin dan juga raja tentang Hyo yang mati karena harus menggantikan posisi raja. Tapi Issei mengatakan kalau Shin ingin membunuhnya silahkan. Tapi dia tidak akan berdiam diri untuk dibunuh karena ada orang-orang yang telah mati demi dirinya, dan itu termasuk Hyo juga. Apalagi Issei itu juga merupakan hal terakhir yang Hyo tinggalkan untuk Shin gitu. Jadi ya Shin bingung-bingung juga gitu. Nah, di tengah perdebatan mereka, pasukan adik raja tuh juga telah sampai di desa Hebei dan membunuh setiap penduduk yang ada di sana gitu. Shin dan Sei kemudian bertemu dengan Karyoten yang merupakan salah satu penduduk desa Hebei yang sejak mendengar perdebatan mereka dan menawarkan mereka jalan kabur rahasia dan bantuan, tapi sebagai gantinya Issei harus membayarnya setelah berhasil merebut kembali tahtanya. Shin, Sei, dan Ten kemudian menyusuri lorong bawah tanah yang merupakan jalan rahasia untuk keluar dari desa Hebei. Sepanjang perjalanan mereka menyusuri lorong, Issei itu bercerita kalau kakeknya itu bertahta hanya 3 hari kemudian mati, dan ayahnya menggantikannya dan bertahta selama 3 tahun kemudian mati juga. Lalu pada usianya yang ke-13, Issei itu diangkat menjadi raja muda. Nah, karena masih muda, kekuasaan penuh itu dipegang oleh para petinggi yang kemudian terbagi menjadi 2 fraksi. Yang pertama adalah fraksi Ryofui yang merupakan kanselir kanan, dan satunya lagi adalah Ketsushi yang merupakan seorang kanselir kiri. Nah, adik raja Sekyo bergabung dengan Ketsushi untuk melakukan pemberontakan. Shonmon Kun yang setia pada Issei kemudian menyusun rencana untuk bisa kabur dari ibu kota dan membuat beberapa titik berkumpul untuk mengantisipasi kalau misalnya mereka terpisah saat pelarian. Dalam perjalanan pulang setelah mengecek desa Hebei dan rute pelarian,
Sean Bon-kun itu bertemu dengan Hyo yang merupakan kembaran Issei yang pada saat itu sedang berlatih pedang dengan Shin. Karena hadirnya Hyo dalam rencana membuat desa Hebe itu bukan hanya menjadi titik berkumpul pertama, tapi sekaligus menjadi tempat persembunyian Issei. Sempat terjadi perdebatan lagi antara Shin dan Sei tentang kematian Hyo, tapi Issei itu mengatakan kalau sejak awal Hyo juga mengetahui resikonya dan tetap mau melakukan perannya sebagai pengganti raja. Jadi gak ada unsur pemaksaan di sini. Nah sekarang Shin itu memiliki dua pilihan teman-teman, yaitu kembali ke desa dan terus menjadi seorang budak, menjadi petani, terserah Shin ya, atau menjadi pengikut raja lemah dan menjadi pedangnya. Tentu saja orang bodoh kayak Shin juga tuh tahu gitu pilihan yang mendekatinya dengan impiannya gitu. Akhirnya Shin memilih menjadi pedang Issei dan membantunya merebut kembali tahtanya. Dalam perjalanan Shin itu sempat pingsan karena kelelahan akibat tidak istirahat sejak kematian Hyo. Karena tidak bisa meninggalkan Shin dan waktu yang sempit juga, akhirnya Hyo itu berlari sambil memopong Shin di pundaknya gitu. Ini pedang memang benar-benar ngerepotin gitu. Di istana kerajaan, Kanselir Kiri, Ketsushi, dan penasehat militer Shishi mendapatkan laporan kalau Issei berhasil kabur sementara Sean Bon-kun nggak ditahu di mana keberadaannya dan kondisinya seperti apa. Tiba-tiba seorang jenderal besar bernama Oki memasuki aula istana dan mengatakan dia telah membunuh Sean Bon-kun. Kemudian memberikan sebuah kotak yang berisi sebuah kepala yang wajahnya itu mengalami luka yang brutal, yang parah banget lah, yang ngebuat Shishi itu sulit banget itu untuk mengidentifikasi kalau kepala itu benar atau enggak kepalanya Sean Bon-kun, karena mukanya udah hancur banget gitu, nggak kelihatan lagi bentuknya. Nah Oki menjawab kalau itu benar kepalanya Sean Bon-kun dan wajahnya tuh seperti itu karena setiap orang yang ngelawan Oki akan berakhir dengan wajah hancur, asumsinya seperti itu. Shishi juga akhirnya menanyakan tujuan Oki membantu mereka karena Jenderal Oki sendiri sebenarnya diketahui nggak pernah ikut campur dalam permainan politik di istana kerajaan gitu. Tapi Oki hanya menjawab kalau ya dia tuh menginginkan orang tuh ya saling bunuh-bunuhan aja gitu. Setelah perjalanan mereka sepanjang malam, akhirnya Shin, Sei, dan Ten berhasil sampai di tempat berkumpul yang kedua. Mereka kemudian beristirahat di tempat tersebut sembari menunggu Sean Bon-kun dan pengikut raja yang lainnya. Tanpa mereka sadari kalau ada seorang pembunuh bayaran lain dengan penciuman yang tajam banget sedang mengejar mereka. So guys, mungkin sampai sini dulu karena videonya udah kepanjangan dan yang gue ceritakan itu udah satu volume kalau di manga gitu. Jadi kita bakal lanjut ke part 2. Anjay, udah kayak TikTok aja gitu ya, kalau rame lanjut part 2, kalau nggak rame nggak lanjut ya. Nggak lanjut juga lah ya, apalagi suara gue juga udah serak banget ya di sini. BTW untuk pembahasan ya dan rate animenya bakal gue kasih setelah selesai arc pertama ini, mungkin di part 2. Aduh, suara gue udah serak banget gitu. Nah kalau ada yang ingin kalian tanyakan atau tambahkan silahkan tulis aja di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Dan ya jika kalian suka dengan video ini silahkan like. Jika kalian tidak suka dengan video ini silahkan dislike 2 kali. Lalu untuk mensupport gue di channel ini silahkan subscribe. Jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya biar kalian bisa update dari channel ini untuk kedepannya. Jangan lupa komen dan share. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. See you on the next time guys. Dadah. Gila suara gue serak banget coy.